Karena lebih dari 80.000 satuan pendidikan akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Karenanya untuk memastikan bahwa implementasinya berjalan baik, COVID-19 berdampak besar pada dunia pendidikan. Krisis pembelajaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar, antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Dengan adanya krisis pembelajaran yang berkepanjangan dan diperparahnya dengan adanya pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024. kita punya pekerjaan besar karena lebih dari 80.000 satuan pendidikan akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Karenanya untuk memastikan bahwa implementasinya berjalan baik, berjalan lancar, sesuai dengan target yang kita tetapkan, maka diperlukan kerjasama yang intens, kerjasama yang makin erat di antara UPT yang kita miliki di lapangan. Ada UPT dari GTK, UPT dari Paudasmen, UPT dari Vokasi, bisa berkolaborasi membantu satuan-satuan pendidikan, membantu pemerintah daerah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Kemendikbudristek akan mengkaji ulang mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Untuk saat ini, sekolah bisa mulai mengimplementasikan kurikulum baru secara bertahap, sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Jika sekolah masih belum siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka, maka sekolah masih bisa menggunakan kurikulum 2013 secara penuh dan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan sampai sekolahnya siap. Jadi juga selama pandemi dengan kurikulum darurat kita mendapatkan pembelajaran bahwa ternyata ketika kurikulum itu disederhanakan, dampaknya lebih baik untuk pembelajaran. Jadi prinsipnya ini less is more. Jadi semakin sederhana itu malah ternyata makin berdampak yang positif untuk pembelajaran. Karena itu Kemendikbudristek mengeluarkan kurikulum Merdeka yang pada tahap ini masih merupakan prototipe dulu atau sebagai opsi yang bisa dipilih oleh sekolah, jadi belum merupakan keharusan. Tapi kita ingin melihat bahwa ketika sekolah-sekolah kemudian mencoba bereksperimentasi dengan kurikulum Merdeka ini, mereka bisa melakukan berbagai macam strategi inovasi untuk pembelajaran yang lebih memerdekakan, pembelajaran yang lebih relevan, sehingga murid-murid kita bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini, karena sebelum pandemi pun juga sudah banyak ya yang PR kita, tapi selama pandemi ini semakin parah. Jadi mudah-mudahan ini bisa memacu untuk kita semua belajar bersama-sama, para guru, kepala sekolah, dan semua pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan bergotong royong untuk dapat menumbuhkan semangat melalui komunitas-komunitas belajar dan juga harapan saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di pertemuan koordinasi kali ini kita ingin bersama-sama ya mengumpulkan UPT Kemdikbud yang ada di daerah, baik itu yang ada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak, dan juga UPT di bawah
Ditjen Paudasmen, yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, termasuk juga UPT di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kita ingin semua berkonsolidasi, memastikan ada pembagian peran dan kolaborasi di antara semua unit di masing-masing daerah untuk memastikan pelaksanaan kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih lanjut paham apa yang kemudian perlu dilakukan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta pelibatan stakeholders lain termasuk organisasi-organisasi yang lain yang ada di daerah. Kita ingin pastikan bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka ini bisa betul-betul jalan sesuai dengan rencana yang sudah kita targetkan. Ya, jadi harapannya yang pertama tentunya dari sekolah penggerak sendiri yang 10.000 itu ya, itu diharapkan nanti segera bisa memberikan bantuan kepada sekolah lain. Karena dia kalau sudah 2 tahun, diharapkan dia sudah mengimplementasikan dengan baik dan praktek baik di sekolah penggerak itu tentunya bisa diimbaskan ke sekolah lain. Itu yang pertama. Jadi harapannya sekolah penggerak segera bisa menularkan kepada sekolah lain yang terdekat dulu. Yang kedua, yang akan melaksanakan mandiri ini, ketika nanti 143 sekolah itu bisa berjalan dengan baik, tentunya akan ada perubahan pembelajaran karena kurikulum merdeka itu akan fokus pada perubahan pada pembelajaran. Jadi pembelajaran yang berfokus pada murid. Untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara baik, yang diperlukan adalah kesempatan untuk melakukan refleksi. Jadi kita sekarang tidak lagi meminta guru untuk menunggu pelatihan-pelatihan dari pusat, menunggu pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbudristek, tetapi semua materi belajar kita sediakan di platform Merdeka Mengajar. Semua materi belajar ada di dalam modul-modul pelatihan di platform tersebut, dan guru bisa mengaksesnya sambil belajar menerapkannya dan kemudian merefleksikan apakah yang mereka terapkan itu sudah berhasil untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Tujuan dari diadakannya rakor dengan melibatkan seluruh kepala UPT, baik UPT di Direktorat Jenderal GTK maupun Direktorat Jenderal Paudasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, itu adalah untuk menyamakan persepsi ya, supaya satu frekuensi, jadi dalam rangka transformasi di implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Jadi punya pendekatan dan strategi yang berbeda. Baik, untuk implementasi kurikulum Merdeka kali ini, kata kuncinya adalah implementasi kurikulum secara mandiri. Jadi kata kuncinya adalah kemandirian. Jadi yang saya harapkan adalah memang terjadinya paradigma proses belajar secara mandiri ini yang memang menjadi kunci keberhasilan dari implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi harapannya ke depan shifting paradigma dari pendekatan pelatihan secara langsung menuju pelatihan secara mandiri, belajar secara mandiri melalui komunitas belajar, inilah yang sebenarnya perlu kita perjuangkan bersama, karena ini bukan hal yang mudah, mengingat selama ini kita sudah terbiasa dengan pelatihan-pelatihan secara langsung. Tapi bukan tidak mungkin ini untuk bisa terlaksana. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antara unit utama yang ada di pusat dengan UPT agar persepsinya sama dalam menjalankan implementasi kurikulum Merdeka. Sehingga kami dari Kemendikbudristek bisa mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan implementasi dan juga mendampingi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Rakor kali ini sangat baik sekali karena materi yang disajikan mampu memberikan tambahan informasi kepada kami untuk dapat melakukan advokasi dan bimbingan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini
Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sekaligus kami dapat mengingatkan kepada stakeholder di provinsi agar mengaktifkan plafon Merdeka Mengajar. Persoalan yang kita hadapi saat ini adalah belum optimalnya pelaksanaan program ini di lapangan disebabkan belum adanya keseragaman pemahaman oleh guru-guru kita. Harapannya ke depan ini akan bisa teratasi dengan pelaksanaan sosialisasi yang lebih gencar dan maksimal yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di daerah bersama-sama dengan mitra pembangunan, kemudian juga melibatkan unsur MKKS dan KKKS di daerah. Untuk implementasi kurikulum Merdeka itu kan sudah dilaksanakan di sekolah penggerak ya. Di sekolah penggerak pun masih banyak yang belum aktif akun belajar ID-nya, terutama untuk peserta didiknya. Nah, termasuk juga sekarang ini persiapan untuk sekolah-sekolah yang sudah mendaftar IKM secara mandiri, itu masih banyak guru-gurunya yang belum mengakses platform Merdeka Mengajar. Terutama juga guru-guru itu ternyata banyak yang tidak mengetahui bahwa platform Merdeka Mengajar itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hanya saja sepanjang 2020 hingga saat ini dalam pandangan saya, terutama di Maluku, itu masih belum optimal ya. Belum cukup optimal karena sampai hari ini baru ada 155 sekolah dari 363 sekolah yang sudah mendaftarkan diri secara mandiri, yang sudah mulai berani menggunakan PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, ini menandakan bahwa belum begitu optimal. Diharapkan nanti insya Allah selanjutnya akan lebih optimal lagi dengan memperbanyak sosialisasi ke sekolah-sekolah, tentu saja melalui salah satunya melalui sekolah-sekolah penggerak. Yang mana selama ini kami di daerah kerjasama antara UPT belum terbangun maksimal, dan setelah bertemu di tempat ini 3 UPT insya Allah akan terlintasi IKM secara masif di seluruh tanah air Indonesia. Dengan itu setelah kami pulang dari tempat ini telah menyusun strategi langkah-langkah dalam rangka memastikan pemerintah daerah, satuan pendidikan memastikan kemampuan dirinya apa siap kurikulum berbagi atau kurikulum berubah dalam rangka kualitas pendidikan ke depan.